Ando. Ayo, oh. Belajar ditemani Shinchan dan para bebeks. Bebeks dan boboks. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan memulai membuat video rekamannya. Ini kemarin baru PR8 ya. PR8 pun masih belum selesai. Nomor 5 udah. Apa? Oh, charger. Mungkin di laci sana atau di kamar belakang. Kalau enggak di tas kecilnya Abi, silakan dicari. Nomor 7 yang PR8, nomor 7 yang PR8 ya. Berarti udah doa ya tadi ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini aku bakalan ngelanjutin bismillah ya, semoga nanti itu ya aku usahakan ada waktu lagi. Ini gimana caranya PM untuk yang PR9 bakalan aku bahas juga. Nah, berarti yang nomor 7, bismillah. Ini kita lanjut ya. Ini kemarin baru bahas sampai nomor 6. Sekarang nomor 7. Ini PR8 tinggal nomor 7 sampai nomor 10 ya. Terus habis itu baru kita membahas yang namanya PM. Nah, sekarang di sini nomor 7. Jika 3x log 4 min x kuadrat per x min 3 ya. Oh, suaraku kayak agak habis gitu ya. Habis teriak-teriak soalnya. Terdefinisi untuk untuk nilai x-nya itu antara A sampai B. Maka A dan B-nya di sini ketika dijumlahkan itu berapa gitu kan ya. Nah, berarti di sini tahap pertama tinggal kita memainkan yang namanya syarat-syarat yang di atasnya log atau yang disebut dengan basis dan yang di dalamnya log. Itu syaratnya seperti apa? Nah, sekarang untuk syarat dalam fungsi logaritma di sini, untuk yang di atasnya log di sini atau basisnya, berarti kan gini, kalau misalnya aku punya A log B, berarti syaratnya itu gimana? Syaratnya A-nya itu harus positif dan B-nya itu juga harus positif. Nggak boleh sama dengan 0, tapi harus lebih besar dari 0. Selanjutnya, berarti di sini untuk 3x-nya kita buat dia positif juga. Berarti di sini yang ini ya. Berarti 3x lebih besar dari 0, maka x-nya lebih besar dari 0/3. Berarti di sini sama dengan 0. Kemudian yang di dalamnya log di sini adalah b. B-nya juga syaratnya harus lebih besar dari 0. Berarti di sini jadi 4 min x kuadrat per x min 3 lebih besar dari 0. Yuk, selanjutnya kita apakan untuk menentukan nilai x-nya? Harus kita faktorkan. Berarti 4 min x kuadrat jadi 2 min x dikalikan 2 plus x per x min 3 lebih besar dari 0. Di sini nilai x-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan min 2, dan x-nya sama dengan 3. Tinggal kita apakan? Buat gerbil. Nilainya ada berapa? Nilai x-nya 1, 2, 3. Bulat. Kenapa kok nggak penuh? Karena di sini nggak pakai sama dengan. Kenapa kok nggak pakai sama dengan? Karena syaratnya logaritma di sini entah itu basisnya atau yang di dalam log itu nggak boleh sama dengan 0. Makanya di sini cuman lebih besar dari 0. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini ada x sama dengan 2. Berarti ini x sama dengan min 2. Kita tulislah dulu di sini min 2. Selanjutnya di sini ada x sama dengan 3, berarti angka 2 dulu ya. X sama dengan 2, tulislah di sini 2. Ini x min 3, berarti x sama dengan 3. Gini kan?
Nah, berarti sekarang tinggal kita menentukan tandanya. Halo Abian, kita ini Abian fokus PR ngelanjutin yang PK, PR 8 dulu, baru ini aku usahakan yang PM, PR 9 ini bakalan dibahas hari ini juga. Nanti PK yang di PR 9 ya nunggu aku kosong, mungkin besok kali. Terus apa nih? Oh, kita tentukan tandanya. Nilai X-nya di sini, X-nya negatif, X-nya positif, X-nya positif. Negatif kali negatif kali positif, negatif. Negatif dikalikan dibagi X-nya positif berarti negatif. Tentukan tandanya dimulai dari sebelah kanan, maka di sini ada negatif karena pangkatnya semuanya ganjil semua. Yaitu ini pangkat 1, ini pangkat 1, dan ini pangkat 1, maka semuanya adalah selang-seling setelah minus plus. Nah, seperti itu. Berarti sekarang kita tentukan daerahnya. Arahnya kemana aja. Karena di sini lebih besar dari 0, berarti arah tandanya adalah ke positif. Berarti dari sini. Ini di sini. Oh, ini juga. Bikinlah 0. Berarti kalau lebih besar dari 0, artinya ke kanan. Selanjutnya 2 garbil ini harus kita iriskan. Yuk kita iriskan. Dan pada saat diiriskan dia harus berurutan. Gini aja lah ya. Ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4. Yuk kita bikin bunder-bunder sebanyak 4. Nah, dimulai dari angka terkecil. Di sini ada angka min 2. Tulislah min 2. Selanjutnya 0. Tulislah 0. Selanjutnya 2, 3. Nah, gini. Nah, untuk mengiriskan garis bilangan ini, entah di sini ada 2 garbil atau lebih gitu ya. Berarti pada saat mengiriskan kita tidak perlu yang namanya tanda plus min. Tinggal kita arahkan aja sesuai dengan garbil masing-masing. Maksudnya gimana? Misal nih 0 ini kan arahnya ke kanan, ya udahlah. Buatlah ke kanan, seret, ke kanan. Kemudian angka min 2 kemana angka min 2? Oh, angka min 2-nya ke kiri. Ya udahlah ke kiri, gitu kan ya. Kemudian ada angka 2 dan angka 3. Gimana nih? Oh, mereka bersatu. Ya sudah, satukanlah mereka. Gini. Boleh nggak di bawah sini? Boleh nggak di bawah? Ya boleh. Terserah. Tapi kan aku suka apa ya? Ya biar kelihatan aja. Biar garisnya ada berapa nih kayak gitu loh. Maksudnya apa? Garisnya ada berapa? Kita lihat ini daerah yang di sebelah kiri min 2, di sini garisnya cuma 1 doang. Nah, ini yang aku maksud. Garisnya ada berapa? Ini garisnya cuma ada 1 doang kan ya, yang di atas. Kemudian antara 0 sampai 2 di sini cuma ada 1 garis. Dari 2 sampai 3 ada 2 garis. Dari 3 sampai ke kanan cuma ada 1 garis. Nah, sekarang pilihlah garis yang paling banyak. Mana garis yang paling banyak? Ya ini, 2 garis. Yaitu antara angka 2 sama angka 3. Nah, yang kita cari apa? Jika log ini terdefinisi, artinya memiliki hasil pada saat X-nya itu antara berapa sampai berapa. Oh, kita sudah menemukan 2 sampai 3, berarti penulisannya gimana? 2 kurang dari X kurang dari 3. Oh, nilai X-nya itu agar nilai X-nya yang memenuhi dari fungsi log ini, itu kita bisa pasang angka. Ini kita mengganti nilai X-nya antara 2 sampai 3. Apakah 2 boleh dimasukkan di sini? Nggak boleh, karena di sini nggak ada sama dengannya. Kayak gitu loh. Terus habis itu gimana nih? Oh, ini nilai A-nya. A-nya sama dengan 2. Oh, ini nilai B-nya. B-nya sama dengan 3. Ya sudah, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Apa? Oh iya. Engkau tak dulu. Aku sampai ngelak. Bentar ya, minum sih aku. Terus berarti jawabannya adalah yang E. Yuk kita intip jawabannya Abian, apakah E?
Yes, benar Abian. Selanjutnya jawabannya Noha. Noha, yes, benar juga yang E. Terus jawabannya Zami. Zami. Yes, benar Zami yang E. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di nomor 8. Bagaimana nih nomor 8? Jika kurva GX, oh ya, ada yang itu komentar, oh tidak ada, berarti aman. Jika kurva GX sama dengan 2 min X kuadrat. Oh, di sini ada nih kurva fungsi GX diperoleh dari menggeser Y sama dengan Fx. Oh, berarti di sini ada kurva Y sama dengan Fx itu digeser sejauh berapa? Sejauh 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, sehingga menghasilkan bayangan sebesar GX gitu kan jalan ceritanya, ya enggak? Ya dong. Nah, kemudian manakah pernyataan berikut yang benar? Yuk kita cek satu-satu. Tapi sebelum kita mencek satu-satu, alangkah baiknya kita fokus dengan kalimatnya ini, inilah kalimat inilah nomor 8 ini. Nah, berarti gimana nih? Kalau fungsi Y sama dengan Fx di sini kita geser atau ditranslasi, ini kan berarti soal transformasi ya. Ditranslasi ke kanan sebanyak 3 dan ke atas sebanyak 1, maka menghasilkan bayangannya seperti ini. Lah terus gimana aku menyusunnya? Ya tinggal disusun aja. Yo, gimana nih cara menyusunnya? Nah, ini untuk Y sama dengan Fx. Ini ditranslasi gitu kan ya? Ditranslasi kok di T. Nah, ditranslasi sejauh 3 satuan ke kanan, berarti X-nya positif gitu kan ya, berarti di sini 3, kemudian dan 1 satuan ke atas, berarti kalau ke atas itu Y-nya, fungsi Y kan, nilai Y kan ya, berarti di sini kalau Y-nya ke atas itu pasti positif. Nah, gini. Selanjutnya bayangannya itu seberapa besar? Maka kalau suatu kurva ditranslasi atau pokoknya ditransformasikan gitu ya, berarti kita bisa mendapatkan yang namanya bayangannya. Maka kita tulis X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah 3 dan Y ditambah 1. Gini kan? Nah, berarti di sini bisa aku jabarkan menjadi kalau X aksen itu sama dengan X plus 3 dan Y aksen itu sama dengan Y plus 1. Karena kurva GX di sini adalah kurva bayangan. Berarti kalau bayangan aslinya kan X-nya di situ ada tanda aksennya gitu kan ya. Maka ini bayangan untuk Fx-nya kurvanya adalah ini kan GX sama dengan 2 min X kuadrat. GX itu setara dengan Y atau Y aksen sama dengan 2 min X aksen kuadrat. Udah ketemu nggak Y aksen sama X aksennya? Sudah, tinggal kita pasang. X aksennya itu sama dengan X plus 3 dan Y aksennya itu sama dengan Y plus 1. Gantilah Y aksen menjadi Y plus 1 sama dengan 2 dikurangin X aksen jadi X plus 3, jangan lupa dikuadratkan. Maka tinggal kita jabarkan, kita rapikan. Y plus 1 sama dengan 2 min buka kurung X kuadrat plus 6X plus 9. Minnya kalikan semua ke dalam. Berarti ini yang diminta apa? Pernyataan 1. Oh, Y sama dengan Y sama dengan. Oke. Berarti kita buat Y sama dengan plus 1-nya pindah ke kanan. Berarti langsung aku urutkan min X kuadrat min 6X min 9 plus 2 plus 1 dipindah ke kanan jadi min 1. Maka Y sama dengan min X kuadrat min 6X min 9 plus 2, 11 kurangin 1. Min 9 ditambah 2 berarti min 7 min 1 berarti min 8. Gini ya. Selanjutnya kita udah mendapatkan yang namanya peringatan buat lewat Anda pastikan kamera apa
nih TikToknya? Kok ada peringatan-peringatan? Apa yang harus diperingatkan? Nggak paham aku. Kok gelap ya jadinya ya? Lanjut. Iya Ur, namanya Ur. Iya Ur, lanjut Ur. Selanjutnya, oke. Kurva Y sama dengan fx terbuka ke atas. Berarti ini kan fx kan ya? Ini aku gantilah. Fx sama dengan min x kuadrat min 6x min 8. Kalau pernyataan 1 menyatakan kurva Y sama dengan fx terbuka ke atas, berarti benar apa enggak? Kita lihat nih fx-nya. Musuh gadun. Wow, musuh gadun. Serem banget namanya. Aku ketakut deh. Min x kuadrat berarti gini. Kalau kenapa ini kok ada yang namanya terbuka ke atas gitu ya? Berarti pasti berhubungan dengan parabola, kan gitu kan? Nah sekarang kita lihat nih. Oh ternyata bener nih, fx-nya dia ini adalah gambar parabola. Parabola itu kan ada yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kanan, terbuka ke kiri dengan ciri masing-masing. Kalau misalnya nggak inget, tolong dibuka bukunya kelas 10. Kalau bukunya yang kelas 10 hilang, ya beli lagi. Nah, sekarang karena di sini x kuadratnya, variabel x-nya yang dikuadratkan, maka parabolanya antara terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Kalau y-nya yang dikuadratkan, maka parabolanya terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Nah, sekarang kalau x kuadratnya, ini kan kalau x yang dikuadratkan antara terbuka ke atas sama terbuka ke bawah. Karena x kuadratnya negatif, pasti dia terbuka ke bawah. Berarti pernyataan 1 salah. Kan gitu kan? Selanjutnya pernyataan 2. Garis Y sama dengan 1. Apakah menyinggung kurva Y sama dengan fx? Yuk kita cek. Kalau yang namanya menyinggung berarti pada saat dimasukkan Y sama dengan 1, maka fungsinya itu bisa difaktorkan. Gitu kan ya ciri-cirinya ya. Kalau misalnya ada suatu persamaan, kemudian kita bisa memfaktorkan, artinya dia menyinggung di titik tersebut. Yuk, apa tuh? D sama dengan 0. Ya boleh sih, boleh. Bebas. Tapi aku tinggal masukin aja ya. Kalau misalnya ini untuk Y sama dengan 1, Y itu kan setara dengan fx gitu kan ya. Berarti fx-nya aku ganti 1, boleh ya. Berarti di sini untuk pernyataan yang kedua, maka fx-nya aku ganti angka 1. Fx sama dengan 1. Fx-nya di sini apa? Oh, di sini adalah min x kuadrat min 6x min 8 sama dengan 1. Biar enak difaktorkan, maka yang ini aku pindah ke kanan. Berarti 0 sama dengan, aku geser ke atas, sama dengan x kuadrat plus 6x. Yang ini min 8 pindah ke kanan jadi plus 8. Plus 8 ditambah 1 sama dengan 9. Apakah persamaan ini bisa difaktorkan? Dan ternyata bisa. Ya enggak? Berapa x kalikan x kuadrat. Berapa tambah berapa yang dijumlahkan itu hasilnya 3. Tapi angka tersebut ketika dikalikan hasilnya 9. Pastinya angka 3 dong. Karena di sini plus berarti sini jadi plus. Kan gitu kan ya? Maka nilai x-nya di sini menyinggung di angka sama dengan min 3. Ya enggak? Ini kok tulisanku jelek ya? Nah, gini. Nah, di sini kan 0 sama dengan x plus 3 kuadrat gitu kan ya. Berarti x-nya sama dengan min 3. Oh, ternyata parabolanya itu menyinggung di y sama dengan 1 dan x sama dengan min 3. Kayak gitu. Nah sekarang ya kita cek, apakah garis Y sama dengan 1 menyinggung kurva Y sama dengan fx? Yes, ya benar. Ngapain aku tulis yes? Nggak usah. Berarti ini benar. Karena kenapa? Pada saat Y-nya aku masukkan 1, maka persamaan ini bisa difaktorkan. Dan dapat kan ya? Nah kemudian di pernyataan ketiga, sumbu simetri kurva Y sama dengan fx adalah
X sama dengan 3. Oke, sebenarnya di sini udah ada ciri-cirinya sih. Cuman alangkah baiknya kita menggunakan rumus yang namanya sumbu simetri, itu kan XP. XP itu kan min B per 2A. Yuk kita gas, min B. B ini A, ini B, ini C. Yuk kita pasang gas, berarti min B. B-nya berapa? Oh, min 6. Tulislah min 6. Dibagi dengan 2 dikalikan A. A-nya berapa? Oh, A-nya itu yang di depan X kuadrat. Berapa nih? Min berapa nih? Nggak ada angkanya. Ya berarti kalau nggak ada angkanya artinya koefisiennya itu 1. Berarti A-nya sama dengan min 1. Yuk kita kalikan min 6 jadi plus 6. Yang bawah min 2. Plus 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Wow, ternyata ini adalah puncaknya. Ya enggak? Y puncak sama dengan 1, X puncak sama dengan min 3. Dan ternyata ini salah karena sumbu simetrinya harusnya min 3. Selanjutnya yang pernyataan keempat. Apakah Fx itu lebih kecil dari 0 ketika nilai X-nya aku masukkan lebih dari 0 gitu kan ya? X lebih dari 0 itu sama dengan apa aja? Boleh angka 1. Nomor 2 apa tadi? Nomor 2 tahu X sama dengan 1 dari mana? X sama dengan 1 dari mana? Nomor 2. Oh, pernyataan 2. Bukan X sama dengan 1 sayang. Ini ngomongin Y sama dengan 1. Y itu apa? Y itu adalah Fx. Fx-nya mana? Yang kita udah dapatkan tadi, tinggal kita pasang di sini. Di mana Fx ini yaitu sebesar min X kuadrat min 6X min 8 itu sama dengan 1. Ini kan 1. Y sama dengan Fx gitu enggak? Ur gimana Ur? Apa aku terlalu kecepatan Ur? Enggak kan? Insya Allah enggak lah ya. Aman ya? Ur. Nah, selanjutnya OKN PHM. OKN PHM katanya Ur. Nah, sekarang tinggal kita coba yang pernyataan nomor 4. Kita buktikan ketika nilai X-nya dipasang lebih besar dari 0. Nah, sekarang tinggal kita cek aja. Oh, kalau misalnya Fx-nya aku pasang X-nya lebih besar dari 0 itu boleh angka 1, boleh angka 2, boleh angka 1000 juga nggak apa-apa, terserah mau kayak gimana. Nah, sekarang kita cek nih, kalau misalnya aku buat X-nya itu sama dengan 1, maka kita langsunglah pasang di sini min X kuadrat min 6X min 8 dengan cara mengganti X-nya sama dengan 1. Ini kan nyoba-nyoba kan ya? Terserah mau kayak gimana. Nah, sekarang logika aja deh. Kalau di sini min 1 kuadrat min 6 kalikan 1 min 8 pasti hasilnya minus dong. Ya enggak? Berarti Fx-nya pasti negatif. Kalau Fx-nya negatif artinya Fx-nya kurang dari 0. Kemudian, gimana kalau aku pasang angka 2? Ya udah tinggal diganti angka 2. Ini jadi min 4 min berapa? 24 min 8 dan ternyata masih negatif. Maka ini pernyataannya benol. Benol itu betul. Nah, berarti di sini yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah yang CK. Untuk X aksen, Y aksen itu gimana? Aku kurang paham. Mau SS. Oh iya, silakan. Gimana tadi pernyataan untuk X aksen? Oh, X aksen itu ini tolong dibaca dulu siapa itu yang tanya. Loh, yang tanya namanya siapa itu? Titik. Gini titik, simbol titik. Di sini kan dia ngomong jika kurva GX sama dengan ini diperoleh dari menggeser kurva Y sama dengan Fx sejauh 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Berarti GX ini bayangannya dong, ya enggak? Jika kurva GX ditranslasi diperoleh dari translasi kurva, menggeser kurva ini kan, berarti kurva Y sama dengan Fx ditranslasi sebesar X-nya 3, Y-nya 1, sehingga menghasilkan bayangan. Bayangan dalam transformasi geometri itu disimbolkan aksen, gitu kan ya? Aksen di sini bukan turunan ya, bukan diferensial. Tapi di sini arahnya kita harus bisa baca. Oh, kurva kalau digeser-geser berarti transformasi geometri nih. Visibilitas live dibatasi. Maksudnya apa ini?
Oke. Apa sih TikTok ini? Nggak ngerti aku. Maaf ya. Dari tadi ada peringatan aja. Selanjutnya ini ngapain? Nah, ini dapatlah bayangannya. Biasanya kalau di soal-soal yang soal-soal yang ada di buku-buku SMA kan kita disuruh mencari bayangannya. Kalau disuruh mencari bayangannya berarti yang kita substitusikan itu bukan X aksen tapi X sama dengan, berarti biasanya ya ini harus kita pindah ruas. Berarti yang kita cari bukan X aksen sama dengan tapi X sama dengan X aksen min 3, baru disubstitusikan ke persamaannya yang bukan bayangannya. Tapi di sini justru kebalikan, bayangannya yang diketahui. Berarti nggak perlu dong aku pindah ruas. Berarti artinya di sini GX itu adalah Y aksen, X kuadrat adalah X aksen. Gini kan? GX jadi Y aksen, X-nya jadi X aksen. Karena di sini kuadrat ya udah tinggal dikuadratin. Tinggal substitusikan aja atau dimasukkan, dapatlah persamaan fx-nya seperti ini. Bagaimana simbol titik? Aman ya? Screenshot sudah ya? Screenshot Nah, sekarang kita cek nomor 8. Oh, gitu, makasih sayang. Oh, iya sayang. Sama-sama sayang. Kita cek dulu. Wow. Cinta, titik, simbol titik, makasih ya. Kita cek ini Abian. Yes, benar Abian. Alhamdulillah. Selanjutnya yang Noha, oke, amazing nih. Berarti tinggal ngecek kecepatan kalian ya pada saat mengerjakan PK dan PM-nya itu seperti apa. Ini mana? Bawah, ya. Jawabannya oke. 2 benar dan 4 benar. Oke, sip, mantap Zami. Selanjutnya di sini kita lanjutkan nomor 9. Diketahui matriks B sebesar sekian dan berlaku persamaan ini. Berapakah determinan matriks A pangkat 4? Ini dikerjakan sambil merem juga bisa gitu kan ya. Ini aku enggak teliti nih milihin soalnya. Harusnya nggak aku keluarin. Oke lah, berarti di sini B-nya tinggal kita masukkan sini. Berarti A kuadrat sama dengan matriks B-nya 1 min 4, 5 min 2. Oh, sorry, kok sama dengan? Ditambah 1 min 4, 5 min 2. Gini kan ya? Sama dengan ini. 3 min 2, 4 min 1. Gini ya? Maka yang dicari adalah matriks A-nya. Maka matriks B-nya di sini kita pindah ruas. Maka jadi A kuadrat sama dengan ini 3 min 2, 4 min 1 dikurangin karena di sini ditambah, berarti pindah ruas berarti jadi dikurangin 1 min 4, 5 min 2. Gini kan ya? 3 dikurangin 1 sama dengan 2 min 2 min 4. Min ketemu min jadi plus, berarti min 2 ditambah 4 berarti 2. 4 min 5 berarti 4 min 5 min 1. Min 1 min 2. Min ketemu min berarti plus. Min 1 plus 2 berarti 1. Gini kan? Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Tentukan determinannya. Oh, determinan dari matriks A pangkat 4 gitu kan ya. Nah, sekarang di sini kan yang dicari determinan. Berarti kita determinankan dulu aja A kuadratnya. Berarti determinan matriks itu tinggal dikalikan silang. Kalau ini A, B, C, D berarti AD min BC gitu kan ya. Maka 2 dikalikan 2 dikurangin sorry. Salah loh. 2 dikalikan 1 dikurangin AD min BC berarti 2 dikalikan min 1. Gini kan ya. Berarti ini 2 min berarti plus 2, hasilnya adalah 4. Karena ini adalah determinan dari A kuadrat, maka tinggal kita kuadratkan aja biar determinan A kuadratnya menjadi A pangkat 4. Berarti di sini 4 kuadrat, hasilnya adalah 16. Jawabannya adalah D. Yuk kita cek. Abian, yes benar 16 Abian. Amazing. Terus yang Noha. Hah? Oh ya? Determinan matriks? Oh ya? Masa? Bentar. Ini 2 min 1, 1. Benar ya tadi ya? 2 min 1, 1. Coba.
Kenapa kok nggak langsung dideterminankan aja kemudian dikuadratkan gitu? Kan kalau determinan kan nggak masalah kan ya? Nggak harus, kalau mintanya A pangkat 5 gimana tuh Mbak? Kalau A pangkat 5 berarti ya harus dikalikan baskom dulu. Gitu kan? Atau kalau misalnya dia A pangkat 5, ya tinggal dipangkatkan 5 doang. Kalau yang ditanyakan adalah determinan. Gitu kan ya? Dideterminankan aja dulu ini. Ini 2 kalikan 2, min 2. 2 kalikan, ribet banget nih. 4, 6. Ini berapa? Min 2. Min 2, min 1. Min 2, min 1 ini min 3 Noha. Berarti Noha harus teliti ya Noha ya. Hati-hati. Kalau determinan itu langsung diangkakan aja. Baru nanti dikuadratkan. Kayak gitu. Ya Noha ya. Nah selanjutnya Zami. Apa tadi jawabannya? Ya yang D. 16. Benar ya? Yes. Benar Zami, Anda benar. Nomor 10. Kenapa Zami nomor 10? Emang soalnya seperti apa? Nomor 10 kok di skip? Oh, seperti ini. Coba ya. Luas dan keliling segi 4 ABCD berturut-turut adalah P satuan luas dan Q satuan panjang. Dengan P banding Q-nya itu 3:1. Diketahui? Oke. Oke, berarti di sini CD-nya itu sama dengan 1. Berarti karena di sini perbandingan, aku buat 1X gitu aja ya. Kemudian BC-nya adalah 2. Berarti di sini BC berarti sini 2X. Kemudian AB di sini berarti 3X. Ini adalah perbandingannya. Yang dicari adalah CD. Berapakah CD-nya? Selanjutnya di sini apa nih? Luas dan keliling berturut-turut adalah P1A. Oke. Luas ABCD. Gitu ya. Dibanding luas ABCD itu adalah P. Dan keliling ABCD itu sama dengan Q. Gini ya. Berarti luas ABCD di sini berarti kita bisa menggunakan yang namanya Pitagoras. Artinya kita carilah ini sisi miringnya. Maka untuk AC sendiri itu sama dengan akar 3X kuadrat ditambah 2X kuadrat. Berarti 9 ditambah 4. 9 tambah 4, 13. Berarti X akar 13. Gini ya. Selanjutnya, kalau ini luas. Oh, oke. Yaudah, berarti di sini untuk AD-nya sama dengan akar. Sisi miring dikuadratkan. Berarti jadi ini kan AC, berarti dikuadratkan berarti 13X kuadrat ditambah 1X dikuadratkan berarti X kuadrat. Berarti di sini kok ditambah, dikurangin saya. Karena di sini 13X kuadratnya ini AC ya, sisi miringnya berarti harus dikurangin X kuadrat. Berarti AD sama dengan akar 12X kuadrat, maka X akar 12. Gini ya. Nah, sekarang ini luas dari segi 4 ABCD, ya udah berarti di sini ada 2 buah segitiga. Setengah kalikan alasnya di sini 2X kalikan tingginya yaitu 3X ditambah yang ini segitiga yang atas alasnya setengah kali alasnya itu X kali tingginya yaitu AD. AD di sini X akar 12. Berarti kalau untuk keliling ABCD ini X akar 12. Untuk keliling ABCD di sini berarti tinggal dijumlahkan semua dong. Berarti X akar 12 ditambah 1X ditambah 2X ditambah 3X. Yuk langsung kita apakan P banding Q. Ya udah, berarti di sini P-nya berapa? P-nya ini kan ya. Coba kita main coret-coret dulu. Coret-coret. Ini akar 12-nya harus bisa dicoret ya. Ya udahlah, biarin kayak gini aja, nggak apa-apa. Berarti di sini P banding Q itu sama dengan 3:1 gitu kan ya. P-nya berapa? P-nya di sini X kalikan 3X berarti jadi 3X kuadrat. Ditambah setengah X berarti setengah X kuadrat
akar 12. Dibagi dengan ini X akar 12. X ditambah ini berarti 1 tambah 2 tambah 3 berarti 6. Gini ya. Nah, selanjutnya di sini, ini nilai X-nya, ini disama dengankan 3/1. Gini ya. Selanjutnya, X-nya di sini dia tinggal kita coret. Coret ini. Pangkat 2 tinggal pangkat 1. Berarti jadi 3X ditambah setengah kalikan akar 12 itu 4 kalikan 3. 4-nya keluar dari akar berarti jadi ini setara dengan 2 akar 3. Setengah dikalikan 2 akar 3 berarti tinggal akar 3 kan ya. Berarti di sini akar 3X per bawahnya ini 12 juga jadi 2 akar 3 ditambah 6 sama dengan 3/1. Selanjutnya, ini nilai X-nya dikeluarkan. Dalamnya tinggal 3 plus akar 3. Bawahnya ini kelipatan 2. 6 ini, 2-nya dikeluarkan. Dalamnya akar 3 plus berapa? 3 gitu kan ya. Nah, atas bawah ini bisa dicoret. Ya enggak? Bisa dicoret, coret. Nah, berarti di sini tinggal 2/3 sama dengan 3/1. Kalikanlah. Kok 2/3? Aku ini gimana sih? X per 2 sama dengan 3/1. Maka X-nya sama dengan kalikan silang. Berarti ini sama dengan 6. Nilai X-nya itu sama dengan 6. Oke, berarti di sini nanti 6. Ini panjangnya 12, ini panjangnya 18. Yang ini panjangnya AD, di sini panjangnya berapa? 6 akar 12 gitu kan ya, atau jadi 12 akar 3. Yang dicari adalah panjang CD. Panjang CD-nya di sini adalah 2X. 2X adalah 12. Hah? Oh ya? Apakah aku salah menghitung? Malas Mbak, mending Mbak aja ngerjain UTBK. Loh, ini gimana ini? Hayo, gimana? Aku salah ngitung ya? Loh, hayo. Bentar. Apakah aku salah menghitung? Bentar, ini berapa? Coret kan? 3 plus akar 3. Ya, terus ini 2. Ini benar kan? 3/1 kan? Bagaimana nih? Apakah aku salah? Bentar, aku mencocokkan. Ayo koreksi. Kerjaanku ada yang keliru mungkin. Ini kok nggak ada jawabannya? Iya kan? Panjang CD itu apa? Oh, CD say. Oh, ini 6. Oh my god, 6 ya. Ternyata aku yang salah lihat, aku kirain CB, ternyata CD. Oke. Berarti jawabannya yang E ya. Yes, yang E, CD adalah 6. Wah, aku aja salah lihat. Yuk kita coba koreksi yang Abian. Yes, 6, benar. Kemudian Noha, yes, 6. Zami, kenapa Zami? 6 Zami, ya, yang E. Nah, sekarang kita udah mengerjakan soal PK yang PR PR 8 ya, dari nomor 7 sampai nomor 10. Kita lanjutkan ke PM. Nah, PM ini udah pada menjawab semua ya. Ini Abian, punyanya Noha, punyanya Zami. Oh, Zami baru mengerjakan PM yang nomor 1 aja. Oke, yuk kita gas. Katanya kemarin susah ini. Apakah iya? Emang iya sih. Ini ada fisika-fisikanya sedikit, tapi meskipun ada fisikanya, dia masih bisa di logikakan dengan matematika. Masih bisa sebenarnya. Cuman memang kamu harus bisa membayangkan bahwa yang namanya ini, yang di PM ini gambar apa? Gambar piston. Piston itu yang ada di kendaraan itu loh. Buat penggeraknya. Kendaraan itu bisa bergerak kan, berarti termasuk ada piston itu kan ya. Nah,
Kalau piston sendiri itu kan sebenarnya yang itu loh, yang naik turun itu loh, piston itu maju mundur atau naik turun, dia itu posisinya itu maju mundur atau naik turun. Nah sekarang kalau kita lihat piston ini kan sebenarnya piston itu terdiri dari cincin dan gagang, ya nggak sih? Gimana tuh? Ya, pada gambar di bawah diperlihatkan sebuah piston atau gagang seher. Berarti pistonnya ini bisa maju mundur, maju mundur, maju mundur kayak gitu. Yang dihubungkan dengan roda. Nah, ini pistonnya ini kan gagangnya. Gagangnya itu ini bisa di sini. Berarti ini kan rodanya dia muter. Titik P-nya itu muter. Nah, muter sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, balik lagi ke sini. Artinya kalau gagangnya pistonnya, gagang pistonnya di sini dia itu muter, berarti cincinnya ini gagang apa sih? Yang ini nih, cincinnya. Ini kan kayak cincin gitu, kotak, silinder gitu kan ya. Itu berarti dia posisinya bisa maju mundur. Artinya ini yang batang X ini dia posisinya bisa maju mundur mengikuti leher batang dari pistonnya yang muter-muter. Nah, pada saat muter ke sini ininya dia maju. Kemudian pada saat muter ke sini berarti lebih maju lagi. Pada saat geser ke kiri batang yang hitam. Kemudian pada saat dia muter dari kalau titik P-nya ke sini dia muter ke kanan, berarti dia gagangnya akan bergeser ke kanan. Jadi seperti itu. Ngeri banget 10 RPS. Ya gitulah. Nah, sekarang cara kerja piston itu pastinya kan piston itu dia nempel di roda putarnya. Biar kenapa? Biar biar mesinnya itu nyala gitu kan ya. Dan di sini kalau misalnya kita ingat yang namanya fisika, ada yang namanya termodinamika. Termodinamika itu ada di bagian sininya. Nah, sehingga kalau termodinamika kelas 11 kan ya. Nah, berarti ini pistonnya itu bisa maju mundur loh, pistonnya itu bisa maju mundur seperti ini, dan gagangnya itu bisa gini muter-muter mengikuti rodanya gitu kan ya. Nah, kenapa kok dia bisa bergerak? Karena ada sistem termodinamika di sini, ada injeksi, ada ledakan, dan ada keluaran kan gitu kan ya. Nah, sekarang kita hilangkan, lupakan termodinamika karena di sini hanya sebatas gerakan aja. Kalau PM keluar fisika, pasti fisikanya itu kelas 10. Nggak mungkin kelas 11, nggak mungkin kelas 12. Nah, sekarang di sini kita cek nih. Yang dihubungkan dengan roda yang berputar 10 RPS. Berarti 10 RPS itu adalah putaran per detik. Logikanya kalau 10 putaran per detiknya, artinya 1 detik dia sudah berputar titik P di sini, muternya wong 10 kali kan gitu kan ya. Dan jika T sama dengan 0, oke, pada saat T-nya itu sama dengan 0, berarti pada saat detik ke 0, T itu kan menyatakan waktu kan ya, adalah saat titik P terletak di koordinat 1,0. Oke, berarti titik P itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di karena dia posisinya kan muter kan ya. Titik P-nya itu ya tergantung posisinya kayak gitu. Nah, kalau titik P di sini dia nggak bergerak cuman di sini doang gitu ya. Karena di sini kan piston kan pasti dia bergerak kanan kiri, ini muter gitu kan ya. Nah, sekarang di sini diketahui jari-jari roda adalah satu satuan. Ini jari-jari roda. Baik titik P-nya atau gagang pistonnya itu berada di sini, maka jari-jarinya terhadap pusat O itu pasti 1, sini juga 1. Semuanya jari-jarinya 1 karena di sini berhubungan dengan lingkaran. Dan panjang tangkai PX. Berarti ini nih, P ke X di sini adalah 5 satuan. Oke, berarti kita bisa mengilustrasikan seperti ini.
Kalau titik P-nya ada di sini, ini titik P-nya ada di sini, maka dari titik P menuju titik X, ini adalah 5 panjang gagangnya. Berarti kan ini jalan ceritanya itu ketika titik P-nya ada di sini, berarti gagang pistonnya itu kan dia bakalan ke kanan. Dia lebih panjang. Nah, anggaplah gini. Nah, sini. Yang awalnya hitamnya di sini, dia pindah ke sini. Berarti pada saat titik P-nya ke atas, berarti gagang hitamnya ini, ya, dia kan maju. Apa geser ke kiri kan ya? Nah, pada saat dia turun ke sini, berarti dia lebih maju lagi, ya enggak? Pada saat dia ke sini, ya, ke titik ini, ke titik sini ya, berarti gagangnya dia geser ke kanan. Bisa menalar itu enggak? Yang pasti ini ya, gagang pistonnya ini dia bakalan gini. Nah logikain aja gini. Nah gini ya, ini misal gini. Ini titik P-nya yang awalnya gini. Dia muter nih. Nah kalau muter ini kan berarti miring gini. Nah gini. Nah balik lagi lurus. Gini. Ini lurus lagi, terus balik lagi miring, lurus lagi. Kan gitu. Bisa nggak membayangkan itu? Abian ada nggak Abian di sini? Abian atau Abian ini udah mengundurkan diri. Abian, oh aman. Nah bisa nggak Abian membayangkan gerakan piston? Jadi gagang X di sini dia itu bergerak kiri kanan. Karena kenapa? Titik P-nya itu muter-muter, Abian. Aku menunggu jawabanmu, Abian. Jadi dia kayak kadang nggak muter sempurna gitu ya kak. Yang ini, yang batang hitam itu, dia itu posisinya itu dia tetap dia nggak miring ke kanan, nggak miring ke kiri, hanya posisinya itu maju mundur. Nah gini, ini ya yang batang hitam ini ya, maju ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Kapan gagang hitamnya itu dia menggeser ke kiri? Pada saat ini kan batang nih, ini kan batang kan, ini nih, ini kan batang kan ya, batang pistonnya. Nah berarti dia kan gini, ini nih, jadi piston itu cara kerjanya ada sebuah roda ya, dan rodanya itu, pistonnya itu pasti dia melekat di lingkarannya, di rodanya. Kenapa kok harus melekat? Ya biar mesinnya bergerak. Nah gini. Biar dia bisa bergerak. Dan posisi gagangnya ini dia bisa miring, yang ini ya, yang bagian ini, yang ini X ke titik P. Ini kan gagang kan ya. Dia gagangnya itu bisa maju. Pada saat maju dia bisa miring. Pada saat dia ada di titik ini -1, gagangnya itu bakalan lurus lagi. Pada saat dia turun muter, nah ini gagangnya miring lagi. Kemudian pada saat titik P-nya ada di sini, bergerak di sini, sampai sini ya. Nah, dia gini lagi, lurus lagi. Gimana? Bisa nggak membayangkan itu? Coba, pertanyaan lagi, silakan. Paham nggak? Bener ya, paham ya? Oke, berarti ini ya, gagangnya itu dia muter gini. Nah gini ya. Kalau muternya ini kan pasti muternya sempurna kan, titik P-nya yang muternya sempurna. Tapi gagang X-nya ini kan kayak silinder kan ya. Gagang X-nya di sini dia bisa bergerak, dia tetap lurus gini, tapi dia gesernya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Karena tergantung apa? Tergantung si gagangnya ini. Kalau gagang ini dia itu bisa miring. Tapi kalau yang bagian ini itu lurus aja. Lurus gini. Nah, gini. Kanan kiri. Kalau yang ini miring, lurus. Yang ini ya, X ke P, ini adalah gagangnya. Miring, lurus kayak gitu. Bagaimana? Insya Allah aman? Abian, bersuara Abian. Oke, aman. Oke, sekarang ini aku lanjutkan dulu. Maka kedudukan titik X
pada piston titik X pada piston dalam sistem koordinat ini dengan O itu 0,0. Oke, O di sini 0,0 adalah OX sama dengan ini adalah fungsi kedudukannya atau fungsi posisinya pada saat dia di T tertentu, kemiringan tertentu, pada saat detik kesekian, pada saat detik tertentu. Nah, sekarang ini fungsinya, abaikan dulu fungsinya. Yang pasti ya, pada saat pistonnya itu gagang sehernya, pistonnya ini dia itu miring seperti ini, berarti ini kan tetap 5. Cuman kenapa? Dia memendek. Pada saat titik P-nya ada di sini, berarti kan gagang hitamnya itu kan logikanya ada di sini. Dia semakin bergeser ke kanan. Berarti ini sampai sini 5. Dan ini dari titik 0,0 ke titik P ini kan jari-jari, berarti ini 1. Kan gitu kan ya? Kemudian pada saat titik P-nya itu berada di sini, ya berarti dia bakalan maju ke sini. Gagang hitamnya itu maju di sini, berarti ini bakalan gini. Nah, ini titik P-nya ada di sini. Gitu jalan ceritanya. Karena kenapa? Titik P-nya itu bakalan muter-muter dengan kemiringan tertentu. Nah, sekarang kita cek nih nomor 1. Apa nih pertanyaannya? Fungsi OX adalah XT. Adalah suatu fungsi periodik. Oke, periodik itu berarti periode ya. Dengan periode P. Oke, berarti kita tinggal mencari periodenya. Karena periodenya di sini dalam waktu satuannya adalah detik. Berarti di sini pasti satuannya adalah detik. Oh, tapi di sini nggak dimunculin. Berarti kita lihat aja di sini. Yang namanya piston itu kan pasti gerakannya cepet kan, dan cepet banget, tergantung nanti RPM-nya atau RPS-nya. Nah, sekarang kalau berarti nomor 1 di sini logikanya ada di sini. Jika kalau misalnya ini aku jawab secara matematika ya, secara matematis, ini aku buat jawaban ada dua jalur ya. Ada secara logika matematika, dan ini bagi yang pengen teknik ya, berarti aku buat jawaban yang menggunakan rumus fisika. Ya, kalau rumus fisika ini berhubungan dengan gerak harmonis. Bandul itu ada di kelas berapa? Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11 ya. Nah, sekarang aku buat 2 tipe menjawab. Ini misal nih, anak IPS menjawab kan ya. Anak IPS menjawab pasti enggak dengan cara fisika kan ya, pasti dengan cara matematika. Ini logika matematikanya itu seperti apa? Aku tulis di sini, untuk logika matematika, logika matematisnya itu seperti apa? Nah, ini aku buat cara 1, kita menggunakan logika matematis. Ini kan pistonnya itu bergerak 10 RPS atau 10 putaran per detik. Artinya satu putaran itu kita harus mencari kan ya. Karena di sini ngomongin berapakah periodenya. Sekarang ini aku buat kalimat dulu deh. Gini, piston bergerak 10 putaran per detik. Kalau pistonnya itu bergerak dalam 1 detik itu 10 putaran, maka untuk satu putarannya itu pasti 1/10 detik. Gitu enggak? Untuk menempuh 1 putaran. Karena ini kan 10 putaran, 1 putaran untuk 1 detik. Berarti kalau 1 putaran itu 1/10 detik. Dapat nggak logikanya? Berarti di sini yang namanya periode, di sini ngomonginnya itu adalah 1 putaran, 1 siklus. Maka jawabannya di sini ya pasti 1/10. Coba kita cek jawabannya Abian. Oh, Abian nggak jawab. Kak, boleh ulang kenapa dapat? Oke. Kenapa dapat 1/10? Jadi gini, ini logika matematikanya ya.
gini, periode itu pasti berhubungan dengan satu siklus. Satu siklus itu pada saat suatu benda itu berputar satu putaran. Satu siklus itu satu putaran. Logikanya gitu. Oh, periode nih, visibilitas dibatasi. Apa sih? Apa sih ini? Visibilitas dibatasi. Saya tidak. Oh, apa sih ini? Oke, sudah. Dari tadi ada itu apa? Pemberitahuan aja. Nah, gini. Tadi pernyataannya Kak boleh ulang kenapa dapat 1/10. Gini. Kalau yang namanya periode atau frekuensi itu pasti berhubungan dengan satu siklus. Di mana satu siklus itu adalah suatu benda yang berputar satu putaran penuh atau 360 derajat. Nah, sekarang di sini kan ngomongin periode nih. Entah di sini ngomongin periode ataupun frekuensi. Kalau frekuensi enggak deh. Periode lah, berhubungan dengan waktu. Karena suatu benda bergerak, gini, kalau benda bergerak lurus ya, berarti itu yang disebut dengan jarak atau perubahan posisi gitu ya. Tapi kalau berhubungan dengan suatu benda yang bergerak melingkar, itu pasti berhubungan dengan periode, siklus. Dia siklus nih, apa sih? 360 derajat posisinya. Itu pasti berhubungan dengan frekuensi atau frekuensi sudut atau periode. Nah, sekarang ini kan titik benda yang berputar ini apa? Titik P-nya, yaitu ujung dari gagang sehernya atau pistonnya. Pada saat dia muter-muter, nah berarti untuk muter sebanyak satu siklus atau satu putaran itu menyatakan berapa periode, di mana periode itu adalah berhubungan dengan waktu. Banding tidak setuju. Apa sih ini? Bentar. Ini apa sih TikTok ini? Bondang banding aja dari tadi. Bingung aku. Oke, nggak muncul lagi. Nanti muncul lagi. Kenapa emangnya? Ada apa sebenarnya? Nah, periode di sini pasti berhubungan dengan waktu. Karena apa? Karena suatu benda yang bergerak di sini dia pasti berhubungan dengan waktu kan ya. Waktu dan perubahan posisi gitu kan ya. Nah, berarti di sini kalau yang ditanyakan waktu pada saat benda bergerak melingkar itu pasti arahnya itu adalah periode. Gitu caranya. Nah, sekarang kalau di literasinya di sini di bacaannya sebuah piston yang dihubungkan dengan roda berputar 10 putaran per detik. Oke, berarti di sini logika matematikanya piston bergerak 10 putaran tiap detiknya. 1 putaran per detik. Gitu kan ya? Kalau 1 detik dia setara dengan 10 putaran, maka aku sekarang butuh 1 putaran. Berarti tinggal dipindah ruas aja. Berarti di sini jadi 1/10 detik. Gimana tuh, Abian? Kira-kira bisa nggak mencerna ini? Oh, paham ya? Oke. Oh, berarti di sini caraku aja nih. Kalau kalimat seperti ini kurang paham ya, berarti harus menggunakan cara logika perbandingan seperti ini. Berarti mainkanlah perbandingan ya. 10 putaran membutuhkan waktu 1 detik. Atau 1 detik membutuhkan 10 putaran. Gimana kalau misalnya untuk yang awalnya 10 putaran jadi 1 putaran, berarti angka 10-nya tinggal dipindah ruas tuh. Ada peringatan lagi nih, ini apa sih? Oh, bukan, tolong tarik puzzle. Aku dikasih teka-teki aja. Padahal kita udah mengerjakan teka-teki penalaran matematika ya, dikasih teka-teki aja sama TikTok. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 1/10. Abian nggak jawab ya. Selanjutnya Noha menjawab nih. Wah, Noha mending kamu masuk teknik deh Noha. Teknik apa? Teknik
teknik fisika, teknik sipil, teknik sipil tuh cocok tuh. Ini Zami, oke, Zami mengerjakan satu nomor doang. Oke, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ini nomor 1 udah oke ya. Ini gambarnya. Berarti jalan ceritanya adalah gagang yang warna hitam di sini bergerak ke kiri ke kanan dengan posisinya itu masih tetap lurus, hanya maju mundur kiri kanan. Tapi sedangkan gagang pistonnya di sini dia berhubungan dengan titik P. Kalau ini kan gagangnya itu kan dia nyangkut gitu kan ya. Dia ini kan nyangkut titik X-nya ini. Titik X-nya itu kan dia nyangkut di sini. Berarti dia bisanya itu hanya lurus, miring, semakin miring atau lurus lagi ke sini. Jadi itu gini. Nah, gini. Gini dia. Nah, tapi ini dia posisinya tetap nih, harus ada di sini. Titik X-nya di sini hanya maju mundur atau kiri kanan. Tapi ini dia bergerak muter-muter titik P-nya. Nah, bergerak muter-muter. Ini kan gagang pistonnya dan ini adalah silinder dari pistonnya. Nah, sekarang aku lanjutkan di nomor 2. Nomor 2 di sini pada saat roda berputar. Pada saat roda berputar, titik X bergerak ke arah kiri. Oke. Pada saat roda berputar, titik X bergerak ke arah kiri. Oke. Berarti gini. Pada saat roda berputar, titik X bergerak ke kiri. Berarti gini logikanya. Kalau titik X bergerak ke kiri, berarti batang hitam di sini kan dia ngikut. Bergerak ke kiri, berarti maju gini kan ya. Anggaplah maju gini. Ini titik X-nya. Maka batangnya dia bisa jadi ke sono. Nah, sini. Nanti ke sana lagi, ini titiknya maju lagi ke sini, berarti lebih maju lagi. Ya enggak? Berarti dia titik X-nya yang awalnya di sini di sini, dia bakalan maju. Kemudian titik P-nya itu ada di sini. Ya enggak? Berarti di sini gagang hitamnya itu bakalan bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Jadi seperti itu. Ini aku hilangkan dulu. Jika titik X bergerak ke arah kiri, kemudian ke kanan, oke, berarti kalau misalnya dia ke arah kiri, aku gambar lagi, berarti gini. Nah, ke arah kiri. Anggaplah pada saat dia ke arah kiri di sini, dia titik P-nya itu ada di sini. Kemudian, kan dia ngomongin bergerak ke arah kanan. Kalau bergerak ke arah kanan, berarti agar ini gagang pistonnya bergerak ke arah kanan. Ini yang awalnya sini bergerak ke arah kiri. Pada saat bergerak ke arah kanan, berarti titik P-nya dia kan bakalan muter ke bawah. Nah, sini ke sini baru ke sini. Nah, nanti titik P-nya kalau misalnya balik lagi ke sini, dia kan nanti gagang hitamnya dia posisinya ada di sini. Nah, gini. Jadi gagangnya itu bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan, tergantung titik P-nya, dia muter di mana, kan gitu kan ya. Nah, sekarang kita cek nih. Jika P adalah jarak terjauh dari O ke X, jarak terjauh dari O ke X. Jika titik P adalah jarak terjauh dari O ke X. Oke, dari O ke X. Artinya, kalau dari O ke X, yang paling jauh itu kan berarti yang gagang piston yang merah ini kan ya. Berarti dari titik O ke X, X-nya kan ada di sini. Berarti ini adalah jarak terjauh. Kalau kita ngomongin jarak terjauh, jarak terdekat itu ada di materi lingkaran kelas 11 kan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, dan Q adalah jarak terdekat dari O ke X. Q adalah jarak terdekat dari O ke X. Berarti
dari titik O ke titik X yang paling dekat di sini adalah batang yang hijau ini. Dari O ke X. Ini jarak terdekat. Logikanya sekarang ini. Maka P dikurangin Q, berarti maka tentukan jarak terjauhnya itu adalah P, berarti P-nya berapa, dan jarak terdekatnya yaitu berapa. Sekarang kita logikakan. Kalau dari ini jari-jari roda itu satu satuan dan panjang dari titik P menuju titik X yaitu gagang pistonnya itu adalah 5, maka bisa kita buat kan ya. Nah, kalau jarak terjauh ini ya yang warna merah. Di sini jari-jari ditambah P ke X. P ke X-nya itu berapa? Oh 5. Berarti 1 ditambah 5. Jarak terjauhnya berarti 1 ditambah 5. Hasilnya adalah 6. Sedangkan jarak terdekatnya dari O ke X. Dari O ke X. Berarti di sini batang pistonnya itu kan PX. Ini kan ya? Dari P ke X, ini kan? Nah, sini. Kalau dari P ke X itu 5 ya, maka yang kita butuhkan adalah jarak terdekat dari O ke X. Berarti kan di sini, ini kan 1. 1 itu kan berdasarkan jari-jari. Kalau dari P ke X itu 5, berarti dari O ke X itu adalah 5 dikurangin 1. 5 dikurangin 1 berarti 4. Bagaimana nih? Berarti di sini P-nya jarak terjauhnya adalah 6. Dikurangin Q-nya. Q-nya berapa? Q-nya adalah 4. Berarti hasilnya adalah 2 yang A. Bagaimana tuh? Lumayan ya? Abian juga nggak ngerjain. Oh iya, oke. Noha. Noha. Iya Noha, kamu masuk teknik aja Noha. Zami, ya lupa aku Zami ini ya, nggak ngerjain. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, ini tidak ada pertanyaan. Mau penontonnya 3, oke, pada loyo semua, nggak apa-apa. Nanti bisa lihat di rekamannya aja. Nah, sekarang yang nomor 3. Saat roda berputar, koordinat titik X ditentukan oleh koordinat titik P. Yang setiap saat T-nya adalah oke. Nah, sekarang kita gambar lagi yang lingkaran itu. Kemudian di sini itu kan ada sumbu X dan sumbu Y gitu kan ya. Dan pistonnya itu pasti dia bergerak kan ya. Bergerak miring, bisa lurus. Ini titik P-nya ada di sini berarti dia bisa lurus. Kemudian bisa miring di sini. Gitu kan ya. Nah, titik P di sini dia koordinatnya berubah-ubah tergantung kemiringan dari gagang sehernya atau pistonnya. Anggaplah titik P-nya ada di sini. Berarti titik P-nya di sini koordinatnya itu berapa? Ini koordinatnya X-nya itu sama dengan berapa dan Y-nya itu sama dengan berapa? Gitu kan ya. Untuk menentukan koordinatnya yang dimana titik P di sini dia itu mengalami perubahan posisi yang posisinya itu bergeraknya itu secara melingkar, maka kita bisa bikin nih, ini dia mengalami kemiringan sudut sebesar theta kan gitu kan. Nah, sekarang kalau ini aku ambil nih, nah ini kan berupa segitiga. Nah, untuk menentukan titik P di sini ya, berarti kan ini itu kan Y. Ini yang horizontal itu kan X. Berapa nih titik X-nya? Berapa nih titik Y-nya? Berarti kan berhubungan dengan ketinggian. Maka bisa kita buat perbandingan sin theta itu sama dengan depan per miring. Miringnya sini apa? Oh, miringnya di sini adalah dari titik O ke lingkarannya, ke kulit lingkarannya di sini adalah jari-jari. Berarti depan per miring, maka Y per R. Maka di sini untuk koordinat Y-nya itu R jari-jari dikalikan dengan sin theta. Kan ini. Sedangkan untuk cos
tetanya itu berarti samping per miring. Sampingnya apa? X, berarti X per miringnya. Miringnya adalah R. Maka koordinat X-nya adalah tinggal kalikan R cos theta. Kan gitu kan ya? Sekarang yang kita cari adalah tentukan koordinat dari titik P. Maka titik P X, Y sama dengan P koordinatnya berapa? X-nya berapa? R cos theta, R sin theta. Nah, ini adalah koordinat titik P. Jari-jarinya berapa? Tadi udah diketahui. Jari-jarinya adalah 1 gitu kan ya, jari-jari roda. Berarti di sini 1. Maka P1 dikalikan cos theta. Tetanya berapa? Tinggal kita lihat aja bentuk posisi bentuk frekuensi atau frekuensi sudutnya. Berarti di sini kan ya. Ini adalah theta. Cos theta sin kuadrat theta. Ini adalah perubahan nilai T-nya gitu kan ya. Berapa sih pada detik keberapa gitu kan ya. Pada saat posisinya berada di nilai sekian kayak gitu. Nah, sekarang kalau ini theta ya tinggal kita pasang. Oh, berarti ini 20 pi T. 20 pi T, 1 R. R-nya 1 dikalikan sin 20 pi T. Nah, berarti di sini koordinatnya adalah cos 20 pi T, sin 20 pi T. Cos 20 pi T, sin 20 pi T. Jawabannya adalah yang C. Kita cek Noha. Noha, apakah? Yes, benar Noha. Mantep lah Noha ini. Amazing. Oke, tidak apa-apa. Abian, Zami, nggak masalah. Yang penting setidaknya tahu kan ya, meskipun nanti kalau misalnya bentuk soal-soal kok ada fisika-fisikanya nih, ujung-ujungnya di skip ya nggak masalah. Tapi bagi kalian yang pengen masuk teknik, usahakan harus dikerjakan gitu ya. Nah, sekarang nomor 4. Berdasarkan fungsi kedudukan atau fungsi posisi ya, titik X yaitu XT, oh berarti persamaan ini sama nggak sama yang diketahui? Cos 20 pi T ditambah akar 25 sin kuadrat. Cos ditambah akar 12 sin. Oke. Berarti sama. Tentukan kecepatan piston. Nah, sekarang yang namanya menentukan kecepatan suatu benda yang bergerak gitu kan ya. Berarti kalau diketahui fungsi posisi atau fungsi kedudukan di sini, kemudian diubah menjadi fungsi kecepatan, maka harus didiferensialkan atau diturunkan. Ini materi apa? Materi gerak. Gerak apa? Nah, kamu kan kalau ingat di materi gerak fisika kelas 10, itu kan ada yang namanya gerak lurus, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, sama gerak lurus berubah tak beraturan. Nah, ini termasuk gerak lurus berubah tak beraturan. Dia menggunakan cara turunan dan cara integral di sini. Berarti kalau misalnya dari fungsi kedudukan yaitu xt diubah menjadi fungsi kecepatan yaitu vt, maka dari xt ke vt itu harus diturunkan atau didiferensialkan. Gitu enggak? Nah, berarti di sini yuk kita diferensialkan nih. Untuk xt, loh salah aku. Untuk xt, yaitu ini aku rapikan dulu, cos 20 pi T ditambah akarnya aku ubah menjadi pangkat. Dalam kurung 25 min sin, kuadratnya ada di tengah-tengah. Berarti di sini yang dikuadratkan bukan sin doang, tapi sin 20 pi T yang dikuadratkan. Berarti ini aku kasih kurung sin 20 pi T. Nanti ini berhubungan dengan turunan berantai. Ini dikuadratkan, kurung lagi karena di sini ada akar, berarti pangkat setengah. Gini kan ya. Nah, selanjutnya
untuk berdasarkan materi fisika, gerak lurus berubah tak beraturan. Kalau gerak lurus beraturan berarti percepatannya sama dengan 0. Gerak lurus berubah beraturan berarti kecepatannya tidak sama dengan 0. Tapi kalau gerak lurus berubah tak beraturan berarti percepatannya, aku tadi ngomong percepatannya itu pasti berubah-ubah. Ya, tidak konstan. Berarti di sini yuk kita diferensialkan. Sekarang VT berarti di sini turunannya dari XT, gitu kan ya? Atau gini, secara matematisnya DXT per DT, gini kan ya? Ini adalah VT. Cos turunannya apa cos? Sin, cos, min sin, min cos. Kalau cos diturunkan berarti ini ya, kalau ke sini berarti turunan, kalau dari bawah ke atas berarti dinaikkan atau diintegralkan gitu ya. Nah sekarang untuk VT, cos diturunkan kemana nih? Oh ke bawah, berarti apa nih tulisannya? Oh min sin, berarti cos menjadi min sin 20 pi T. Nah ingat-ingat di sini ada dua fungsi. Fungsi cos dan ada 20 pi T. Maka ini kita harus menggunakan yang namanya turunan berantai. Setelah kita menurunkan fungsi trigononya yaitu fungsi cosnya, yang awalnya cos menjadi min sin, itu dalamnya cos itu tidak diapa-apakan, jangan diturunkan. Kalau diturunkan nanti bunuh diri. Nah, berarti di sini untuk 20 pi T itu kita turunkan. Turunkan terhadap apa? Ya turunkan terhadap variabel T. Berarti 20 pi T turunannya berapa? Ya 20 pi. Langsung aja T-nya itu hilangkan. Karena kenapa? T-nya di sini pangkat 1. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini dikalikan ya. Kemudian ini. Nah, ini berantainya banyak nih. Ini fungsi dipangkatkan setengah. Kemudian nanti harus dikalikan dengan fungsi yang di dalamnya dipangkatkan 2. Dan yang dipangkat 2 di sini ada fungsi lagi yaitu sin. Dan di dalamnya sin itu ada fungsi lagi 20 pi T. Nah itu kamu harus detail tuh. Turunkan luar, dalamnya. Kalau ada fungsi-fungsi di dalamnya lagi berarti harus diturunkan secara bergilir. Yuk sekarang untuk 25 min ini dikuadratkan pangkat setengah, maka kita fokus dengan fungsi yang dipangkatkan setengah, kita turunkan dulu. Berarti ini ditambah, pangkatnya turun jadi setengah. Dalamnya tetap, berarti 25 dikurangin sin 20 pi T. Pangkat 2, pangkatnya yang awalnya setengah, berarti pangkat setengah itu harus dikurangin 1. Berarti jadi min setengah. Gitu kan kalau turunan. Selanjutnya, yang di dalam pangkat setengah, di sini ada fungsi lagi. Berarti kita harus turunkan lagi kan ya. 25 kalau diturunkan berarti 0. Berarti dalam kurung 0 dikurangin. Fungsi sin dikuadratkan. Oke, berarti sini ada kuadrat nih. Yang kita turunkan itu adalah kuadratnya dulu. Sin 20 pi T-nya itu jangan diapa-apain. Fokus dengan pangkat terluarnya. Pangkatnya turun jadi min 2. Dalamnya tetap sin 20 pi T. Pangkatnya gimana? Pangkatnya yang awalnya pangkat 2 berarti tinggal dikurangin 1. Berarti jadi pangkat 1 dong. Langsung tutup. Gini enggak? Ya kan? Perlukah aku nulis 1? Enggak usah, enggak perlu. Nah, sekarang kalau pangkat 2-nya ya itu sudah berhasil kita turunkan, maka kita harus menurunkan lagi. Siapa yang diturunkan? Yang di dalam pangkat 2. Siapa yang di dalam pangkat 2? Sin 20 pi T. Nah, sekarang di sini ada sin. Sin kalau diturunkan jadi apa? Ya kita cek di sini. Ini ada sin. Berarti kalau diturunkan itu didiferensialkan. Berarti ke bawah dong. Bawahnya sin apa? Oh, cos. Berarti harus aku kalikan ini ya. Kalikan dengan cos. Cos apa? Sama nih. Cos 20 pi T. 20 pi T.
Nah, biar nggak bingung ini aku kasih kurung. Kemudian, di dalamnya fungsi sin. Ini ada fungsi lagi. Siapa fungsinya? 20 pi T. Berarti 20 pi T itu diturunkan lagi. Panjang kan? Panjang. Kayak permasalahan kita di dunia ini panjang banget. 20 pi T. Kalau diturunkan terhadap variabel T, maka T-nya hilang. Berarti tinggal 20 pi. Nah, selesai. Ini gimana? Tinggal kita masukkan. Kecepatan. Fungsi kecepatannya seperti ini. Ya Allah, panjang banget ya. Oke. Berarti di sini pada saat T sama dengan 1/40. 1/40. Yuk kita pasang T-nya 1/40. Maka di sini untuk V, aku tulis di sini ya. V kecepatan pada saat T-nya 1/40. Yuk kita pasang. Ini aku rapiin dulu aja deh. Ini kan sin 20 pi T dikalikan 20 pi. 20 pi-nya aku taruh ke depan ya. Berarti jadi di sini min 20 pi dikalikan dengan, ini aku kasih kurang aja, sin 20 pi T. T-nya langsung aku ganti 1/40 boleh? Boleh. Aku aja yang jawab 1/40. Kemudian di sini ditambah. Ditambah apa nih? Ditambah setengah. Coba kita cek dulu. Ini fungsinya berpangkat. Berarti ini satu kesatuan. Kemudian di sini ada 0 dikurangin min 2. Oke, berarti ini bisa ocol, bisa dibuka gitu kan ya. Berarti di sini ada 0 min 2 dikali. Berarti min 2 dikali sin di sini, ini bisa aku kalikan dengan plus. Plus kalikan min jadi min. Berarti ini aku hapus. Min aja ya. Min. Ini aku tulis setengah. Dikalikan 2. Kalikan apa? Ada ini 20. Jangan deh. Nanti bingung. Ini aja. Dikalikan sin 20 pi T. T-nya berapa? T-nya 1/40 say. Nah, aku kasih kurung gini biar gak bingung. Kemudian ada cos. Kalikan cos 20 pi T. T-nya berapa? 1/40 say. Nah, kemudian dikalikan dengan 20 pi. Nah, gini. Sekarang kita hitung aja. Cek nih. Ini kan 20 dikalikan pi. Dikalikan 1/40. Berarti 20 dibagi 40 itu kan berarti 1/2. Ya enggak? Setengah dikalikan pi. Pi itu kalau pi itu di dalam fungsi trigono itu pasti ngomongin 180 derajat gitu kan ya. Berarti kalau ini 20 kalikan pi kalikan 1/40 itu adalah setengah pi, maka ini setara dengan sin 90. Gitu enggak? Nah, ternyata ini kan semuanya perkalian nih, ya enggak? Ini kan berhubungan dengan sin 90. Dan ini adalah cos 90. Sin 90 itu sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Cos 90 sama dengan berapa? 0. Berarti kalau 0 dikalikan ini semua pasti sama dengan 0, gitu kan? Berarti kita abaikan aja yang di sini. Kita hanya fokus sama yang di sini. Min 20 pi dikalikan sin 90 atau dikalikan 1. Maka hasilnya adalah min 20 pi. Nah, kok kecepatan itu negatif? Emangnya boleh? Boleh. Ada jawabannya nih. Maksudnya apa kalau dalam fisika? Artinya kalau kecepatannya positif itu bergeraknya bisa ke kanan tergantung kesepakatan. Biasanya kan di buku-buku bergerak ke kanan positif. Kalau haluannya beda itu berarti negatif. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Kecepatan ini adalah besaran vektor. Vektor itu pasti memiliki besaran nilai dan arah. Berarti kalau kalau kecepatan itu merupakan vektor, berarti nilainya itu bisa positif, bisa negatif. Beda sama kelajuan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk PK selanjutnya kita bahas nanti karena suaraku sudah tidak tahan lagi ya. Aku pengen istirahat karena nanti malam mengajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.